Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya adalah dosen dari program studi periklanan Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan bobot 2 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di pertemuan ke-13 dengan subcapaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan fungsi persuasi, edukasi, informasi, dan hiburan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun draft pesan persuasif sederhana dengan mengintegrasikan ethos, pathos, dan logos. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah model cooperative learning dengan metode diskusi dan studi kasus. Berikut adalah cuplikannya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali di kelas saya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini mata kuliah yang akan kita pelajari adalah pengantar ilmu komunikasi pertemuan ke-13 ya. Sebelum kita memulai pengajaran, kita akan mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan ke-13 ini yang akan kita bahas adalah 4 fungsi komunikasi. Di antaranya ada yang pertama persuasi, yang kedua ada edukasi, yang ketiga ada informasi, dan yang keempat ada hiburan. Tujuan daripada mempelajari fungsi daripada komunikasi yang pertama adalah untuk supaya teman-teman mahasiswa memahami kebutuhan, yaitu bisa menjelaskan komunikasi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Karena ya kebutuhan dasar manusia semuanya base atau berdasarkan daripada komunikasi kan, gitu. Dan yang kedua, teman-teman bisa membedakan fungsi, ya kan, membedah dan membedakan fungsi daripada persuasi itu apa, edukasi itu apa, informasi itu apa, dan hiburan secara presisi atau secara baik dan benar. Nah, yang ketiga, teman-teman harus bisa merancang pesan. Jadi nanti saya akan minta menyusun draft pesan persuasif sederhana dengan menginterogasikan ethos atau kredibilitas, pathos atau emosional, dan logos atau logika. Nanti akan dijelaskan, jadi nggak usah khawatir, kalian pasti bisa. Oke, yang pertama ada anatomi kebutuhan manusia dan komunikasi. Jadi tadi saya bilang kan, semuanya berdasarkan komunikasi. Yang pertama, kebutuhan fisik. Kita sebagai manusia, kita butuh kebutuhan fisik, yaitu kayak apa? Kesehatan, ya kan, makanan, itu secara fisik. Gitu. Nah, terus juga kebutuhan intelektual. Sekolah, les, ya kan, kayak kursus-kursus, ikutan seminar-seminar, itu kebutuhan intelektual untuk apa? Untuk kita bisa dapat pengetahuan baru. Karena ilmu itu nggak ada habisnya. Jadi kita harus butuh terus yang namanya kebutuhan intelektual atau pengetahuan baru. Nah, yang berikutnya ada kebutuhan sosial, yaitu interaksi dan hubungan. Seperti komunikasi antar pribadi. Kayak kalian nih, teman-teman punya geng misalnya, atau mau janjian kerja kelompok di mana. Nah, itu salah satu daripada kebutuhan sosial. Nah, berikutnya ada kebutuhan psikologis, yaitu relaksasi atau chateris. Kayak misalnya jalan-jalan, ya kan, nonton konser, kayak gitu. Ini ada fungsi-fungsinya, yaitu kebutuhan fisik itu terkait dengan fungsi informasi. Jadi, kamu mendapatkan informasi untuk kebutuhan fisik, seperti informasi kesehatan, informasi-informasi makanan, gitu. Kalau kebutuhan intelektual itu ada di fungsi edukasi. Informasi-informasi apa aja sih yang terupdate, yang kita bisa dapat. Nah, kalau kebutuhan sosial itu masuk ke fungsi hiburan. Sementara kebutuhan psikologis itu masuk ke edukasi. Nah, untuk persuasi, fokus utamanya adalah mengubah sikap dan perilaku. Di dalamnya ada ethos, ada pathos, dan logos. Lalu ada edukasi, fokus utamanya adalah transfer pengetahuan. Di situ ada kata kuncinya, ada kejelasan dan terstruktur. Lalu ada informasi, yaitu fokus utamanya penyebaran fakta dan data, dengan kata kunci akurasi dan kecepatan. Dan yang terakhir, untuk hiburan, fokus utamanya yang tadi, relaksasi, rekreasi, ya kan? Kata kuncinya enjoyment dan engagement. Di sini garis batas pengaruh antara yang pertama, tadi kan ada persuasi, ya kan, persuasi. Nah, kadang-kadang suka tumpang tindih antara persuasi dengan koersi, gitu. Jadi orang tuh suka salah arti, gitu. Persuasi itu sendiri adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan atau perilaku orang lain tanpa paksaan. Dasarnya adalah argumen logis dan emosional. Kalau persuasi, dia bebas memilih, otonomi dihormati, efek stabil dan internal, dan hasilnya adalah win-win. Kayak misalnya saya jualan, kan saya jualan puding. Cindy beli dong puding saya. Ini enak loh, harganya 5.000 Kak. Tapi kalau Cindy belinya 2, belinya 3, nanti saya kasih deh 10.000 dapat 3. Saya mempersuasi. Jadi kalau Cindy mau boleh, kalau Cindy tidak mau ya nggak apa-apa. Itu win-win tanpa ada paksaan. Sementara koersi adalah dasarnya adalah ancaman, sanksi atau paksaan fisik. Gitu. Nah, ya kan? Dia tidak punya pilihan lain. Terus juga anatominya direndahkan, efeknya rapuh dan eksternal relasinya adalah win and lose.
Kayak misalnya, Cindy, kamu harus beli puding saya, kalau kamu nggak beli puding saya nilai kamu C, atau kamu tidak saya luluskan. Itu yang dinamakan dengan koersi. Nah, dalam fungsi komunikasi yang kita pelajari adalah persuasi. Jadi kita kalau bahasa Inggris kita bisa mempersuade atau kita bisa mempengaruhi orang supaya ikut dengan pendapat kita, kurang lebih seperti itu. Jadi beda antara persuasi dengan koersi gitu. Jadi harus bisa dipahami, jangan sampai salah ini ya, salah arti. Ini adalah bentuk arsitektur daripada persuasi. Nah, tadi kan ada yang akan nanti tugasnya tuh ada ethos, logos, dan pathos. Ini segitiga dari Aristoteles. Jadi yang pertama adalah ethos, itu ada kredibilitas, lalu ada logos, logika, dan ada pathos, ada emosional. Nah, ini kita bedah elemen-elemen yang tadi, yang ethos apa, pathos apa, logos apa. Kalau ethos adalah kredibilitas, ya kan? Jadi kalau misalnya dalam sini kredibilitas pembicara, yaitu supaya apa? Supaya audiens tuh percaya. Jadi kalau misalnya lagi ada seminar, terus ada orang yang ngomong di depan, kalau misalnya dia tidak memiliki ethos, dia orang nggak ada yang dengerin, ya kan? Orang sibuk dengan ada yang main handphone, ada yang ngobrol gitu. Tapi karena dia punya kredibilitas pembicara, audiens percaya. Jadi tanpa siapa sih dia, gitu. Yang berikutnya ada pathos, yaitu daya tarik emosional. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, karena ada daya tarik emosional, akhirnya audiensnya ini apa ya? Atau tertarik atau enggak? Kalau misalnya enggak ya, dia nggak tertarik, gitu. Ya kan? Nah, yang terakhir ada logos atau argumen logis. Jadi bagaimana kita meyakinkan audiens, yaitu dari secara logika, gitu. Di sini persuasi yang kuat memadukan kepercayaan pada pembicara, kekuatan argumen, dan daya sentuh emosi. Jadi ketiga ini nih tadi, itu tuh kayak kursi. Ibaratnya kayak bajai deh. Kalau kursi jarang ya yang kakinya 3, bajai. Bajai kan kakinya 3, rodanya 3. Kalau kurang 1, nggak bisa jalan kan? Begitu juga dengan persuasi ini, gitu. Persuasi terkuat sama dengan ketiganya bekerja bersama. Itu menurut Aristoteles. Oke, berikutnya anatomi pesan. Itu studi kasusnya iklan donor darah. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat beberapa iklan, bisa dianalisa, itu ada dari yang persuasinya, yang dari ethos, logos, sama pathosnya tadi. Nah, yang pertama misalnya kalian lihat iklan nih, iklannya iklan donor darah, contohnya ini. Yang pertama, ada dokter spesialis hematologi yang akan menjelaskan, kenapa sih kita harus donor darah, kayak gitu kan. Nah, terus setelah itu dari segi pathosnya, ya kan, ada anak kecil pucat dan ibu menangis di rumah sakit. Oh, salah satunya misalnya nanti si dokternya menjelaskan, kan apa namanya, kalau misalnya kita donor darah itu untuk kesehatan kita ya, kayak ngebersihin darah kita. Dan di sisi lain juga untuk ada tingkat emosionalnya, bahwa di luar sana banyak adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu atau bapak-bapak, om, tante yang membutuhkan darah. Karena ada kalanya kita susah untuk mencari donor darah, kayak jenis darahnya dan lain sebagainya. Makanya ada iklan untuk, yuk, ajakan untuk mendonorkan darah. Gitu. Jadi tadi yang pertama ada penjelasan atau ethos dari dokter spesialis, karena dia terpercaya. Ya kan, kredibilitasnya jelas bahwa dia adalah seorang dokter dan dia memberikan penjelasan. Lalu yang kedua ada pathos. Ya kan, pathos ada kecil pucat ibu menangis di rumah sakit. Ini adalah emosinya. Nah, secara logika bahwa di sini dijelaskan setiap 2 detik seseorang butuh transfusi darah di Indonesia. Ketika kita menyampaikan iklan ini ada 3 tadi, ethos, pathos, dan logos. Yang pertama, ketika ethos, dokter yang ngomong, audiens percaya dong karena kredibilitasnya dia sebagai dokter. Nah, terus ada contoh kasusnya bahwa ada anak kecil yang membutuhkan darah atau donor darah. Itu secara emosional, jadi akhirnya dia peduli. Nah, yang terakhir akhirnya diyakinkan bahwa dengan fakta bahwa setiap 2 detik seseorang butuh transfusi darah di Indonesia. Akhirnya adalah tindakan melakukan donor darah gitu. Jadi harus ada ketiga ini dalam anatomi pesan. Ini di studi kasus iklan donor darah. Nah, berikutnya ada kedalaman pesan, informasi, dan edukasi. Jadi harus diketahui ya bahwa informasi dan edukasi itu beda gitu. Kalau hasil akhirnya semua edukasi mengandung informasi, tapi tidak semua informasi adalah edukasi. Ya kan? Semua edukasi mengandung informasi. Contohnya kayak tadi saya bilang bahwa menurut datanya setiap 2 detik ya, bahwa masyarakat Indonesia atau orang di Indonesia tuh kebutuhan darahnya tuh kebutuhan donor darah setiap 2 detik. Itu adalah edukasi yang memberikan informasi. Sementara kalau saya bilang tentang Sarwendah, ya kan, atau Ruben Onsu yang lagi viral sekarang, bahwa itu adalah informasi yang mungkin tidak ada edukasinya gitu loh. Kalau menurut saya sih belum ada edukasinya ya tentang itu gitu. Jadi harus bisa dibedakan antara informasi dan edukasi. Nah, kalau di sini dijelaskan di slide saya, informasi adalah permukaannya. Jadi atasnya tuh depannya. Ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya supaya audiens tahu. Namanya juga informasi gitu kan. Terus juga
harus ada fokusnya ada data dan fakta. Karena kita nggak bisa ketika kita memberikan informasi ngawur aja, itu sih itu begini-begini ya kan, nggak ada data faktanya kan jadi gibah kan atau jadi fitnah gitu. Jadi harus ada data dan fakta. Terus berikutnya ada informasi memiliki karakteristik struktur bisa diacak, terus umpan balik tidak selalu perlu. Contohnya berita atau pengumuman kayak misalnya kalian baca di mading, ya kan? Umpan balik atau feedback atau responnya. Kayak misalnya besok ada acara tugas akhir pameran gitu kan. Oh ya udah di mading atau di sosial media kalian lihat, oh ya udah oke. Nggak perlu ada respon kan, nggak perlu ada feedback kayak gitu. Itu yang penting informasinya sudah tersampaikan gitu. Itu adalah informasi. Sementara edukasi, kalau misalnya gunung kan kalian tahu kan gunung itu kan yang di permukaan sama yang di dalam. Nah, kalau misalnya yang di atas tuh yang kelihatan pemandangannya tuh yang kita lihat, itu adalah yang permukaannya itu adalah informasi. Sementara kalau edukasi itu kedalamannya. Nah, edukasi sendiri itu memiliki tujuan bukan cuma memberikan supaya audiensnya tahu, tapi juga supaya audiensnya ngerti dan bisa gitu. Nah, fokusnya adalah untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau karakteristiknya dia sistematis, sederhana, tapi kompleksi dan umpan baliknya tuh perlu. Kayak misalnya saya ngajar nih sekarang, responnya kayak apa sih? Kalau cuma diem aja kan berarti kayak nggak ngerti atau ngantuk atau kemana-mana gitu kan. Sementara kalau misalnya at least dia, oh iya, ada sesuatu yang kayak gimana, ada responnya gitu. Nah, itu kan salah satu umpan balik gitu. Contohnya tutorial, perkuliahan, dan pelatihan. Edukasi memerlukan proses pembelajaran yang terstruktur. Ya kayak kita belajar gini aja. Karena kan belajar bukan cuma tentang materi, tapi ada hal-hal lain yang kalian dapetin dari materi-materi yang disampaikan. Nah, berikutnya mekanisme psikologi fungsi hiburan. Ya kan? Ada chatteris, itu pelepasan emosi. Contohnya nonton sedih, ya jadi sedih. Ya kan? Terus juga kalau nonton sedih, kayak saya kan sering nih kan kita sekarang tuh role modelnya TikTok, apa-apa dari TikTok, mau makan apa segala macam. Kalau ngeliat yang sedih-sedih, ya kan tersentuh, nontonnya sedih, nangis, lega. Kalau lagi momennya lagi sedih gitu kan. Terus ada social cohesion, itu ada ikatan sosial, kayak misalnya nonton bola, nobar bareng teman. Ada nggak yang suka bola? Kayak kemarin Piala Dunia, ya kan? Nah, enakan nonton di rumah sendirian atau ramean bareng-bareng? Ya kan seru. Jadi itu adalah ikatan sosial. Jadi kita tuh bareng-bareng gitu, walaupun nggak ngerti. Karena saya pernah ada di posisi itu nggak ngerti, tapi karena nontonnya bareng-bareng, jadi euforianya tuh kayak berasa, saya nggak tahu gitu, tapi berasa kayak terharunya ketika menang, sedihnya ketika golnya dikalahkan kayak gitu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan social cohesion. Terus juga ada escapism atau pelarian sehat dari stres sehari-hari. Terus berikutnya yang terakhir ada parasocial interaction, yaitu merasa dekat dengan figur media atau public figure. Nah, kalau yang parasocial interaction nih, kalau misalnya yang suka BTS, ada yang suka BTS. Nah, kalau misalnya nonton BTS tuh, BTS konsernya kemarin, aduh konsernya di Singapura, saya nggak pergi ke sana, habis tiketnya mahal. Ada rekamannya. Ketika nonton si siapa namanya? Jimin, siapa lagi? Jungkook, ya kan? Kayak gitu kan rasanya, siapa? Taehyung, ya pokoknya dia lah ya. Kayak rasanya kayak dekat, kayak iya kan? Terus apalagi kalau misalnya kan suka ada acara-acara yang buat K-pop tuh ada kayak games yang mereka tuh kayak akal, jadi seakan-akan kamu tuh tahu banget gitu. Dia tuh saya tahu banget dia kayak begini, dia tuh ya kan itu rasa feel kedekatannya. Atau kalau misalnya anggota BTS terus tiba-tiba dia main film drakor, pasti nonton kan, terus merasa kayak ya rasanya kayak gimana gitu. Kenapa colek-colek pengalaman? Kayak gitu ya. Gitu. Kalau itu dari parasocial interaction, merasa dekat dengan public figure, media. Nah, berikutnya ada matriks sintesis, 4 wajah komunikasi. Yang tadi ada persuasi, edukasi, informasi, dan hiburan. Kalau misalnya persuasi, analoginya tuh kayak pengacara. Pernah ngeliat film-film, kita nggak usah ngeliat kasus-kasus lah ya, terlalu berat. Kayak misalnya film-film, pengacara itu kan mempersuasi para juri. Gitu. Jadi ya insya Allah yang kita lihat atau yang kita kenal adalah orang-orang yang amanah ya. Jadi dia mempersuasi atau dia mempengaruhi supaya orang itu percaya bahwa ini benar, ini yang benar adalah ini. Kayak pengacara tuh kurang lebih analoginya seperti itu. Tujuannya untuk mengubah sikap atau perilaku. Nah, kalau dalam ilmu komunikasi yang kita pelajari kebanyakan itu dari iklan atau dari campaign, ya kan, campaign atau dari kampanye, janji-janji, ya kan. Kayak misalnya kamu nggak, misalnya saya mau nyalek nih, kamu nggak kenal sama saya tapi kita kenalan. Saya pendekatan, ya kan, saya berikan janji-janji apa segala macam sampai akhirnya oh kayaknya Bu Amanda adalah pilihan yang tepat untuk daerah pilihan Tangerang misalnya kayak gitu. Nah itu saya mempersuasi supaya orang
mengubah sikap atau perilakunya tanpa paksaan. Ingat ya, persuasi itu tanpa paksaan. Jadi karena saya melakukan orasi, janji-janji yang sepertinya wah ini kayaknya bisa nih terrealisasi, bukan janji-janji yang muluk-muluk gitu, sehingga orang akhirnya jadi percaya tanpa ada paksaan, dia akhirnya dengan senang hati saya akan memilih Bu Amanda. Itu contoh ya, gitu. Nah berikutnya ada edukasi, yaitu guru. Ya udah pasti kan, nggak jauh-jauh yang namanya edukasi guru atau dosen. Tujuannya transfer pengetahuan, sharing knowledge lah, gitu. Kalau misalnya di kelas tuh, kalau menurut saya bukan cuma saya sharing knowledge, tapi kan kita diskusi. Jadi kalian bisa punya pengalaman lain juga gitu. Contohnya tutorial atau perkuliahan. Nah, berikutnya ada informasi, kayak misalnya siapa? Reporter, tujuannya menyebarkan fakta, berita, atau pengumuman contohnya. Itu memberikan informasi. Nah, yang terakhir ada hiburan. Ya kan, analoginya tuh atau persamaannya kayak hiburan tuh kayak komedi. Kayak misalnya kita nonton film yang lucu-lucu gitu kan. Terus tujuannya untuk menghibur dan relaksasi, contohnya ada film, ada musik, ada games, dan lain sebagainya. Ya namanya entertain, bentuknya macam-macam. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana dengan realitas di lapangan? Pesan sebagai hibrida atau sebuah pesan sering mengandung satu fungsi sekaligus. Di sini, ini contohnya iklan skincare. Ya kan kita sering lihat scroll sosial media TikTok ya kan, apalagi cewek-cewek nih, aduh kemarin habis beli serum vitamin C buat mencerahkan, besok ada serum brightening merek apa gitu kan. Itu salah satu cara iklan mempersuasi atau mempersuade atau ya mempersuasi supaya kamu nggak dipaksa untuk membeli, ya kan? Tapi karena kamu tergiur dengan narasi yang dibuat, akhirnya kamu dengan suka rela membeli produknya. Nah itu yang dinamakan dengan persuasi. Nggak sadar kan yang terjadi. Nah itu adalah kekuatan daripada iklan, komunikasi dalam periklanan. Nah kalau di sini, ini satu iklan skincare, ya dia ada mengandung 2% niacinamide. Nah dalam satu iklan ini dia ada 3 fungsi sekaligus, ya. Yang pertama ada informatif, yaitu dia memberikan informasi bahwa serum ini mengandung niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan wajah, informasinya. Terus persuasifnya, beli sekarang diskon 50%. Ya kan? Aduh, saya harus beli nih gitu. Nah, yang berikutnya adalah ada hiburannya. Ya kan ada vibrant violetnya, itu ada hiburannya. Nah, ini tugas yang akan saya berikan. Yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara teknik persuasi dengan teknik koersi. Kalau tadi persuasi bebas memilih, ya kan, terus juga menghormati otonomi. Kayak tadi saya jualan puding, saya tawarin ke Cindy, ya kan, ke Regita, ya kan, beli dong puding saya ini less sugar bla 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 gitu. Kalau misalnya memang dia mau, dia akan melakukan pembelian, kalau dia nggak mau ya enggak. Atau besok ada acara pameran kakak tingkat tugas akhir, kalian kalau bisa hadir ya gitu. Kenapa saya harus hadir? Misalnya, Bu, emang acaranya apa? Gitu. Oh, acaranya tugas akhir yang karya-karya yang disidangkan, yang apa segala macam gitu kan. Saya kan memberikan informasi supaya kalian, oh kayaknya bagus deh ini untuk bahan referensi saya nanti tugas akhir gitu. Akhirnya kalian setelah mendapatkan persuasion atau persuasi dari saya, kalian dengan sukarela datang untuk melihat gitu. Nah itu kan juga dari satu informasi yang saya berikan ada informasi, ada edukasi, ya kan, ada persuasi juga. Nah tugasnya adalah jelaskan perbedaan mendasar antara teknik persuasi dengan teknik koersi. Ya kan? Nah, di sini ada persuasi, ini ada koersi. Silakan boleh dicatat, nanti dikasih tahu ke saya contohnya seperti apa. Itu yang pertama. Berikutnya ada uji diagnostik, yaitu rekayasa pathos. Ya, pathos itu adalah emosi. Nah, ini tadi penerapan contoh dalam iklan donor darah, ya kan? Nanti kalian bikin rekayasa ya, bikin scene storyboard aja. Jadi ada anak kecil, dia ada di rumah sakit, ya namanya juga orang sakit, dia pucat, pasti lemes gitu kan. Nanti ada elemen fotonya, ada empati. Terus ada ibunya di sampingnya, lagi nangis. Nah, itu ada elemen fotonya, ada identifikasi, ya kan. Terus ada yang ketiga, donor datang tersenyum. Harapan, elemen patosnya, harapan, donor sebagai pahlawan. Dan yang terakhir, tagline, setetes darahmu sejuta harapan. Itu elemen fotonya, kebanggaan dan takut terbalik. Tugas mandirinya yang terakhir ini bisa buat pesan draft persuasif, ya. Kata-katanya tadi kan udah ada contohnya. Satu paragraf atau satu postingan itu tentang isu yang kalian pedulin itu apa? Kalau tadi kan contohnya tentang donor darah, satu tetes itu berarti gitu kan. Jadi yang pertama nanti di dalam satu narasi itu ada ethos, ada pathos, dan ada logos gitu. Oke? Silahkan saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Boleh berkelompok karena di sini ada 8 orang. Jadi 2 berkelompok, nanti kita akan diskusikan untuk tugasnya. Oke?
Silakan mengerjakan. Oke, baik kita lanjutkan. Sekarang ada tugas, sebenarnya kan tugas mandiri, tapi karena saya baik hati jadi saya buat secara kelompok. Tadi saya udah kasih waktu 5 sampai 10 menit ya untuk teman-teman membuat pesan persuasif, draft pesan persuasif. Tapi nanti di antara pesan itu temanya apa? Sampaikan pesannya, lalu ada integrasi yang harus kalian masukkan. Ada etosnya, yaitu bagian kredibilitas, gunakan data atau kalau misalnya memang bisa tadi seperti yang saya jelaskan pengalaman. Terus nanti ada patosnya, itu ada sentuhan emosinya. Lalu ada logosnya, yaitu susun argumen logis atau sertakan data, ya, fakta atau ada statistiknya, misalnya persentase atau apa. Oke, siapa duluan yang mau memberikan penjelasan? Cindy, my favorite student. Oke, sini tadi sama Regita ya. Oke, silakan. Tema yang kami ambil itu menjaga kebersihan lingkungan kampus. Oke. Jadi saya sering membersihkan sampah yang ditinggalkan di kelas setelah disemakan. Terus juga kadang di kantin tuh banyak sampah-sampah yang ditinggalin sama mahasiswa. Oke. Jadi kayak ya mereka bersih gitu. Yang saya buang kan. Terus data kampus kami ini ada sekitar 200 kilo sampah plastik terbuang setiap bulannya. Oke, 200 kilo banyak juga ya. Iya. Oke. 60% itu adalah gelas-gelas kopi, kayak botol air. Oke, ya seperti yang kalian pegang ya. Oke. Terus nggak kebayang kalau misal dosen masuk ke kelas gitu. Iya. Sampah-sampah kayak berserakan di mana-mana. Nggak enak dilihat ya Bu ya. Terus kayak kebersihan juga apa? Gak cuma dari tugas aja, tapi kita juga harus menjaga kebersihan itu. Oke, iya. Nah, itu dari nilai etos, patos, logosnya di mana? Oke, Oh, kalian sebagai anggota. Oh, makanya ini adalah pengalaman kalian sebagai anggota. Oke. Terus? Banyak sampahnya gitu ya. Oke. Good. Oh, salah satunya adalah botol-botol yang kalian pakai. Oke. Nah, berarti sesuai dengan visi misi daripada universitas yang ada green industry-nya, ya mulai dari sekarang biasakan kita menggunakan tumbler. Oke, terima kasih untuk Cindy dan Regita. Aplaus dong. Oke, berikutnya siapa yang mau? Deo deh, Deo sama Shiva. Silahkan. Tapi 67%-nya tak pernah minta bantuan ke siapapun. Mungkin teman saya atau ya bisa jadi siapa gitu ya, di medsos dia posting story senyum padahal malamnya dia nangis-nangis gitu kan. Oh, itu adalah draft atau pesan persuasif yang akan kalian gunakan. Contoh ya. Oke, untuk integrasi dengan etos, patos dan logosnya? Untuk etosnya itu pengalaman benar juga. Oke. Patosnya itu teman-teman sekitar kita yang menangis sendirian di balik medsos. Untuk logosnya data dari Kemenkes 1 dari 3 GZ, 67% tidak meminta bantuan. Oke. Jadi ini problemnya anak-anak Gen Z zaman sekarang yang ketika mereka punya masalah mereka nggak berani ngomong gitu kan ya. Dan ini di pengalaman kalian berdua gitu. Pas banget ya satu kelompok. Nah, ya perlu diketahui bahwa yang tadi disampaikan itu adalah pengalaman pribadi, itu sudah sentuhan emosinya juga, dan yang pasti harus ada susunan argumen logis yang Siva dan Deo menyertakan apa dari Kemenkes bahwa 1 dari 3 anak-anak mahasiswa atau anak-anak Gen Z ketika mereka punya masalah mereka nggak bercerita gitu ya. Oke, thank you. Applause dong buat kelompoknya Shiva dan Deo. Next, masih ada 2 kelompok lagi, silakan. Dinda dengan Dea. Saya pernah kecanduan sosial media sehari itu 5 jam. Oke. Sampai tugas menumpuk dan tidur terganggu. Dari data VR sosial 2026, rata-rata pengguna Indonesia menghabiskan 3,5 jam per hari di media sosial dan 47% merasa cemas ketika tidak memegang ponsel. Jadi waktu yang seharusnya untuk keluarga malah dihabiskan membandingkan hidupku dengan orang lain di layar. Oh, karena sosial media tadi. Oke. Untuk integrasinya? Oke.
Dan untuk data logosnya? Jadi perlu diwaspadai ya. Jadi nggak selamanya sosial media atau selama ini sosial media itu ada positifnya, ada negatifnya. Tinggal kita secara bijaksana bagaimana sih menggunakan sosial media secara bijaksana tadi gitu. Jadi nggak yang 5 jam nonstop kita main sosial media terus kita ngebandingin hidupnya si A, si B dengan apa yang kita alamin gitu ya. Jadi harus bisa menyaring gitu. Itu oke juga maksudnya pengalamannya mengungkapkan supaya teman-teman yang lain nggak kayak gitu. Makanya rajin-rajin ngerjain tugasnya biar nggak main sosial media terus. Oke, yang terakhir. Aplaus dulu dong buat Dinda dan Dea. Oke, Amel dengan ya Keisha, silakan. Bayangin kalau misal mahasiswa yang bolos kuliah itu karena setiap hari lagi panen. Sementara tugas-tugas yang mereka tanggung jawab ini ditinggal. Ini tuh bisa juga meredam stres, tapi juga bisa menciptakan pelarian dari tanggung jawab. Jadi kayak dampak dari game ini tuh bisa ninggalin tanggung jawab kita, kayak misal kita lagi kuliah, terus kita kecanduan main game ini, jadi kayak dalam main game aja gua bisa Oke. Udah? Ya, silakan integrasinya Amel. Oke. Nah, tadi etosnya bahwa apapun gamesnya, ketika kita udah kecanduan, PUBG lah, Mobile Legend dan lain sebagainya, ya. Jadi itu adalah pengalaman yang bagus diakui, bagus disadarkan, karena kan ya kalian tahu lah ya tugas-tugas mahasiswa sekarang kan cukup banyak gitu. Jadi akhirnya sadar bahwa itu gak bagus dan sentuhan emosinya bahwa kalian akhirnya karena games itu jadi kemakan waktu untuk belajarnya. Dan logosnya bahwa memang sudah ada datanya bahwa anak-anak yang memainkan games dengan ya kalau misalnya dibilang dengan pengawasan orang tua kalian sudah cukup dewasa ya, berarti kita si mahasiswa ini yang harus secara dewasa untuk gimana sih caranya memanage waktu kayak gitu. Oke, aplaus untuk Keisha dan Amel, terima kasih guys. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Bu. Oke, silakan Dio. Kalau misalkan saya presentasi di kelas di teman-teman, itu termasuk persuasi apa edukasi? Tergantung pesan yang disampaikan. Misalnya di depan kelas kamu sedang memberikan informasi, ya berarti itu adalah edukasi, ya kan? Tapi kalau misalnya kamu lagi mau mengajak teman-teman atau mengajak ada sebuah ajakan, itu namanya persuasi gitu. Jadi tergantung dari pesan yang disampaikan, isi dari materi presentasi kamu. Karena ada sebagian orang yang melakukan presentasi kayak misalnya, yuk ikutan kalau nggak salah, jadi dia ngajakin kerjasama di tour and travelnya, diminta untuk kayak bantu ngejualin paket-paket travelnya atau paket-paket tournya, nanti dapat komisi. Nah itu kan persuasi, yuk ajakan, ya kan, ajakan supaya mau. Tapi kalau misalnya edukasi kayak saya bikin pengajaran aja, dosen-dosen bikin pengajaran atau presentasi-presentasi yang lain. Mungkin yang lain ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan ya. Apakah persuasi itu semuanya tuh baik-baik aja atau ada yang jahat juga? Oh, maksudnya bentuk persuasi apakah selalu positif atau ada yang negatifnya? Nah, ini tergantung dari kitanya, ya kan? Kayak misalnya tadi saya ajakan, kita nongkrong di Blok M misalnya kayak gitu kan, itu kan sebuah ajakan. Mau ikut silahkan, nggak mau ya nggak apa-apa, gitu kan? Itu kan sesuatu yang, nah di Blok M-nya ngapain? Kalau misalnya kita ngelihat kalau di Blok M kan di Taman Literasi kan banyak kegiatan-kegiatan yang positif, ya kan? Kita bisa ngelihat ada pameran-pameran karya-karya juga gitu kan, itu kan hal yang positif. Tapi kalau misalnya di Blok M kita nongkrong dengan yang aneh-aneh, nah itu kan yang negatif. Jadi tergantung ajakannya, tapi usahakan ketika kita melakukan sesuatu komunikasi dalam bentuk persuasi itu adalah hal yang positif. Jadi kayak misalnya kita mau ngajak adik kita main, ya kan, mainnya ya main-main yang positif, jangan yang negatif gitu. Jadi tergantung daripada ajakannya, tapi usahakan ketika kita ada di posisi itu kita melakukan hal yang positif. Next, ada lagi? Oke, Syifa, silahkan. Untuk edukasi itu memang harus selalu di kelas, Bu? Apa boleh di tempat lain? Jawabannya adalah bisa di mana aja. Misalnya ada mata kuliah yang tentang
alam, kita kan punya taman potret di dekat sini. Kadang-kadang kita suka bikin kegiatan kelas luar, manfaatkan situasi yang ada di luar seperti apa dan bagaimana. Nah itu kan nggak mesti ada di dalam ruangan saja. Gitu, oke? Dan tidak ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya nggak mau, saya akan tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.